Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar SKB Hukum. Nanti bisa diterangin, Mas. Ya. Kali ini kita mendatangkan bintang tamu jauh-jauh dari Nigeria, yaitu Pak siapa? Rizal. Pak Rizal Habibun Najar SH. Buat teman-teman nih satu spill ya, dia ini pernah mendapat LPDP ya. Cuman beliau memilih untuk melanjutkan pernah kan? Ya, Iya, melanjutkan untuk berkarir di Mahkamah Agung. Banyak teman-teman kan yang sudah dapat beasiswa LPDP terus bingung, Bang, aku gimana sih, Bang? Apa ngelanjutin belajar aja atau ngambil di Mahkamah Agung kalau keterima ya? Tapi itu nggak membahas, ini mungkin ini tips dan trik aja. Tips dan trik gimana caranya Mas Rizal ini bisa keterima di Mahkamah Agung. Mas Rizal, ini dari Bang. aslinya orang mana, Bang? Aku orang Sukabumi, Bang. Orang Sukabumi. Ya. Teman-teman dari Sukabumi. Aku lihat kamera nih. Oh iya, boleh. Lihat kamera aja. Like and subscribe pokoknya ya, teman-teman Sukabumi. Dulu S1-nya, SH-nya di mana? Aku S1 di UIN Jakarta. UIN Jakarta, di Fakultas Syariah dan Hukum. Ya, Fakultas Syariah. Jurusannya apa? Jurusan Muamalah. Jurusan Muamalah. Kalau sekarang tuh Hukum Ekonomi Syariah ya. Hukum Syariah. Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah. Oh, ternyata Hukum Ekonomi Syariah bisa jadi calon Bisa, hakim ya. karena gelarnya SH. Oh, jadi buat teman-teman yang jurusan Hukum Ekonomi Syariah bisa bergabung di Mahkamah Agung karena gelarnya udah SH. Jadi bisa lah menjadi calon hakim. Kebetulan Mas Rizal ini calon hakim di Pengadilan Agama Purwodadi. Nah, Mas Rizal, ini kan teman-teman banyak nih yang nunggu nih pengumuman. Betul. Ada nggak sih cakim? Ada sih apa APP-nya nih diproyeksikan untuk cakim apa enggak sih gitu kan? Walaupun itu jawabannya ya kita tunggu pengumuman resmi dari Mahkamah Agung ya. Betul. Karena Mahkamah Agung ini dinamis. Cuman daripada teman-teman itu terlalu fokus di situ, mending belajar atau ngikutin tips dan trik dari Mas Rizal. Dalam menunggu waktu ujian nih, misalkan kita sebelum pendaftaran gini kan, kira-kira itu apa yang kita persiapkan gitu untuk menghadapi. Kita ini kan belum tahu nih, tapi kan tahun ini insya Allah ada tes TWK CPNS dulu deh, Ya. sebelum SKD CPNS deh sebelum SKB. Apa sih tipsnya dulu? Dulu Mas Rizal belajar kah, ikut les kah atau gimana? Ya paling gini sih, karena kan CPNS itu ada beberapa tahapan ya. Kalau teman-teman mau memutuskan untuk ikut tes CPNS, ya paling persiapkan dari segi administrasi dulu. Oke. Nah, administrasi harus dipersiapkan karena itu tahapan pertama. Nah, terus SKD. Nah, ya banyak teman-teman yang ngerasa menyempelekan SKD gitu, seleksi kompetensi dasar, karena mungkin dia tuh udah merasa ilmu hukumnya udah bagus, teori hukumnya udah bagus, hukum acaranya udah bagus, tapi di SKD-nya itu ya udahlah, itu cuma logika kok dan lain sebagainya. Nah, justru itu menurutku yang jadi langkah pertama untuk dipelajari. Nah, pelajari dulu SKD, mumpung sekarang itu masih jauh jaraknya dari pengumuman ke tes itu, diatur aja waktunya, untuk belajar. Misal bagi teman-teman yang masih fresh grade, yang belum kerja, itu justru peluang bagi teman-teman untuk dipersiapkan untuk belajar. Karena bisa diatur tuh, misalkan teman-teman kan nganggur nih, dari pagi sampai siang nggak ngapa-ngapain, nah bisa diatur waktunya. Misalkan pagi nih belajar TWK, siang TIU, sorenya TKP. Nah itu bisa tuh. Kemudian bagi teman-teman yang udah kerja nih, pulang kerja jam 5, bisa lah mulainya misalkan dari habis isya kah, atau enggak pagi-pagi sebelum kerja. Nah itu mungkin bisa teman-teman atur sendiri seperti itu. Oke, jadi teman-teman nih tips yang buat fresh graduate ya, pengangguran nggak pengangguran dia punya waktu luang lebih banyak, gitu kan, punya waktu luang lebih banyak. Ini benar-benar dimanfaatkan, walaupun jangan ngerasa minder kalau bang gua belum ada pengalaman kerja gitu ya. Nah, jadi tetap belajar. Nah kalau Mas Rizal ini ternyata dibagi waktu, misalkan kalau kalian bener kosong, pagi buat belajar TWK, siang TIU, malam belajar TKP. Nah, kalau TWK itu Mas Rizal belajarnya gimana? Baca buku kah, lihat YouTube kah, atau gimana, Mas? Kalau dulu aku ini pengalaman aja Bang. Iya, kita pengalaman kan. Nah, kalau dulu saya itu ketika belajar tes CPNS, coba teman-teman cek
Ayo CPNS. Sampai belajar dari mana sih TWK itu ya? Jadi TWK itu Mas Rizal ini belajar dari salah satu platform Ayo CPNS ya. Kenapa di Ayo CPNS itu? Nah, di Ayo CPNS itu sebenarnya aku itu belajar untuk tryout, belajar untuk ujian sih. Jadi sistemnya itu ya udah coba dulu misalkan bagi teman-teman yang sekarang itu belum sama sekali merasakan ikut CPNS gitu ya. Coba deh ikut sekali dulu tryout. Nah, nanti diukur tuh kira-kira tryout pertama itu nilainya berapa? Dicatat. Dicatat. Misalkan nilai pertama itu misalkan 400 nih atau enggak 300 lah. Kecil. Nah, itu dilihat tuh kira-kira kurangnya itu di mana? Misalkan TWK nih udah kecil semuanya. Nah, nanti dibagi kira-kira misalkan yang paling kecil itu adalah TIU nih. Yang paling kecil TIU. Artinya kan teman-teman itu masih harus digali tuh di TIU-nya. Nah, nanti porsi untuk belajarnya banyakin di TIU gitu kan. Jadi gini, jadi Mas Rizal itu dulu dia tuh ngelihat kenapa penting ikut kayak platform Ayo CPNS bisa, apalagi sih dulu tuh jadi CPNS kan. Itu apapun ya, kita nggak di endorse ya, maksudnya apapun itu bagus ikutin. Buat apa sih? Kalau kalian yang benar-benar baru pertama kali ikut CPNS itu biar terbiasa mengerjakan soal dalam bentuk digital gitu. Gimana ada waktunya? Karena kadang kita udah merasa bisa karena nggak biasa. Kata Mas Rizal malah kagok nanti. Sedangkan SKD ini SKD inilah yang penting untuk bisa melaju ke tahap SKB gitu kan. Jadi tabung lah uang dari sekarang lah. Kalau misalkan masih 99.000 ya itu masih tergolong murah lah. Jadi apa sih sering lakuin biar terbiasa. Pokoknya sering-sering tryout deh. Terus misalkan di jadwal aja sekarang kan udah dari jarak pendaftaran ke SKD itu ada berapa bulan kalau nggak salah. Nah, kalau dulu aku di jadwal tuh bikin jadwal, bikin list kira-kira dalam kurun waktu 1 bulan misalkan itu berapa kali tryout, misalkan 2 hari sekali kah atau gimana. Bagus ya. Aku banyakin di tryout justru. Nah, kalau misalkan untuk belajarnya justru aku lebih efektif di YouTube. Nah, banyakin belajar di YouTube. Ada tuh Pandi Ape, Privat Alfai, Dosen Deso, terus Piracun. Banyak kok dulu. Sampai mana tadi kita jalan ya? Sampai caranya Rizal kedua adalah bikin jadwal. Jadwal ini biar belajar itu terperinci ya. Belajar itu terperinci. Jadi gimana caranya setiap 2 hari itu ikut ngerjain tryout, setiap 2 hari itu ngerjain tryout biar terbiasa juga. Kita ngelatih otak kita untuk berpikir ya, karena ya kalau udah bekerja itu agak sedikit malas sih untuk kita belajar kembali ya. Tapi dengan adanya kita mengikuti tryout ya bisa. Terus yang ketiga tadi banyak konten-konten YouTube yang Kak Rizal tonton ya, seperti yang disebut tadi ya. Ada Piracun, Deso tadi apa? Dosen Deso. Kalau aku dulu tuh Fadi Ape, Privat Alfais. Nah, itu jadi malah itu yang lebih enak untuk belajar bagi Kak Rizal ya. Dan tryout itu memang buat terbiasa ngerjain latihan soal aja. Jadi ternyata semakin banyak soal yang kita kerjakan itu semakin baik ya. Iya. Jadi kelihatan kalau misalkan kita udah sering-sering tryout, variasi soalnya itu kayak gimana, tahu. Iya. Pentingnya itu tryout. Jadi ternyata TIU itu ternyata yang paling banyak muncul itu soal ini loh. Numeral kah, misalkan gambar deret angka gitu ya. Nah, nanti kalau soal di deret angka tryout ketika nilai kita jeblok misalkan, wah aku giliran yang disuruh deret angka aku nggak ngerti, baru kita Kak Rizal buka ke YouTube cara deret angka gitu. Betul. Ya. Jadi gitu ya teman-teman ya, caranya ikut tryout biar kalau kita nggak ngerti kita ngelihat gimana sih penjelasan untuk mengerjakan soal-soal yang kita lemah tadi melalui YouTube itu. Terus ya ada nggak sih selain itu dalam mengerjakan, cara mengerjakannya apa urutan 110 soal gitu atau loncat-loncat atau dari yang mudah dulu? Kalau Kak Rizal dulu gimana? Kalau saya dulu, saya ingat ini tuh dari channel YouTube siapa gitu. Dia tuh memberi tipsnya gini.
Jadi kerjakan soal TKP dulu justru. TKP dulu ya. Yang paling akhir kan? Ya, Jadi dari berapa soal? 40 soal terakhir. 40 soal terakhir. Karena TKP itu nggak ada nilai yang salah. Ya kan? Nilainya itu 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Beda kalau misalkan TIU, kalau salah 0, kalau benar 5. Nah, kalau misalkan TKP itu kita yang paling sesuai nilainya 5. Nah, makanya coba teman-teman, ini kan SKD itu tinggi-tinggian nilai. Ya, benar. Nah, tinggi-tinggian nilai. Cari nilai yang kira-kira bisa mendongkrak teman-teman untuk dapatkan nilai tinggi. Nah, contohnya di TKP. Dan itu mudah banget. Itu coba sering-sering latihan aja. Ya, lanjut aja. Sering-sering latihan aja. Isi soal TKP dulu, misalkan. Isi itu semuanya. Habiskan soal TKP. Habiskan soal TKP. Pokoknya 40 soal itu dihabiskan. Ya, pokoknya jadi cara Rizal ini unik juga ya cara Rizal. Jadi kamu tuh fokus ingin ibaratnya itu gimana caranya meraih nilai tertinggi lah di TKP biar bisa dongkrak nilai yang lain ya kan? Karena TKP ini ya nggak ada salahnya. Jadi gimana cari yang terbaik. Jadi itu dulu fokus kita kerjakan. Ya tapi beda-beda ya kalau itu dulu. Ya TKP dulu habisin semua. Ya kalau bisa sih poinnya yang benar-benar sesuai yang 5 itu tadi. Yang gimana caranya 05 gitu. Abis TKP baru ngerjain ke TWK. Iya, TWK. Karena menurutku yang paling gampang ngerjain itu TKP dulu. Karena cuma baca doang, kita sesuai nggak sama diri kita. Kemudian TKP. Nah, TKP itu teman-teman harus sering baca sih. Baca poin-poin dari Pancasila itu pengamalannya itu kayak gimana? Butir pengamalan Pancasila. Butir pengamalan Pancasila itu sering harus benar-benar tahu tuh. Nah, itu juga harus dikerjakan dengan cepat. Antara TKP sama TWK itu harus bisa mengerjakan dengan cepat lah, kayak gitu. Dengan cepat dengan cepat dan tepat gitu. Nah, setelah TKP dikerjakan, TWK dikerjakan, kemudian barulah ke TIU. Nah, jadi TIU itu justru aku di nomor akhirkan, di paling akhir. Biar fokus. TKP, TWK, TIU. Nah, di TIU pun kita harus punya strategi. Strateginya gimana? Kita juga susunkan nih kira-kira soal mana yang susah yang gampang. Nah, teman-teman juga lihat porsi soalnya berapa. Misalkan numerikal nih. Kita tahu nih tahun ini tuh keluar misalkan 5. 4, 3, 2, 1 misalkan. Nah, lihat dulu nih kira-kira tahun lalu itu berapa? Apa sih soal TIU yang paling sering muncul? Nah, itu harus bener-bener teman-teman pelajari. Di tahun 2023 kemarin tuh banyak gambar. Nah, berarti kan teman-teman udah mulai bisa yang pola-pola gambar belajar dari sekarang. Paling teman-teman juga misalkan di TIU nih. Teman-teman buka tuh soal yang kira-kira yang gambar dulu deh. Yang gambar dulu, isi gambar semua yang teman-teman kuasai dulu. Baru yang agak-agak susah kayak misalkan yang kayak Saiful duduk di seberang dari meja Randy. Randy berada di 2 meja sebelum itu kan arah jam. Yang susah-susah kayak gitu nanti diakhirkan aja. Pokoknya harus ada strategi itu antara ngisi TKP itu harus ada strategi, ngisi TWK harus ada, dan ngisi TIU pun harus ada. Itu harus berurutan strateginya itu. Oh, TIU nih, ini dulu. Jadi ya harus jelas gitu. Teman-teman jangan sampai ya udah datang mengerjakan pulang, jadi nggak ada persiapan sama sekali. Harus dipersiapkan, menurutku sih gitu. Tapi itu based on my experience. I'm agree with you. Terus satu nih Mas, ada nggak sih amalan-amalan kayak berbuat baik atau apa yang Mas lakuin yang menurutku sih itu juga membantu dalam CPNS? Ada nggak? Kira-kira minta doa orang tua aja. Minta doa orang tua. Oke, itu dan lain sebagainya. Dan minta doa orang tua itu penting ya. Karena ada temanku yang jadi puasa Daud, dia puasa Senin Kamis, sama sering sedekah ke kucing-kucing tetangga, itu bisa jadi salah satu jalan untuk teman-teman dimudahkan dan mengerjakan soal kan. Betul, penting itu. Ya, karena selain skill dan keilmuan, kalau kata Panitra tempatku itu bejo. Nggak tahu tuh bahasa Jawa bejo. Nanti teman-teman yang tahu artinya bejo, tolong kirim di terus di kolom komentar buat jadi tambahan wawasan untuk teman-teman di sini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.